Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Auliaris Kemonte dari kelas 7A 2019 dengan NIM 5193540005. Di sini saya akan melakukan uji validitas item kuesioner atau angkat penelitian. Di sini terdapat soal yaitu seorang peneliti mengembangkan kuesioner baru untuk menilai kualitas pola asuh makan pada ibu balita di Kota Medan. Sebelumnya, peneliti tersebut melakukan validitas item pada kuesioner yang digunakan tersebut pada 30 orang responden dengan 20 item pertanyaan. Masing-masing pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 sangat sering. Langkah yang pertama, kita copy semua kuesioner dari jawaban yang sudah dilakukan oleh 30 orang tersebut sampai total, dari mulai responden 1 sampai responden 30. Lalu, kita paste data-data tadi. Nah, di sini sudah dapat kita lihat data-datanya dari responden 1 sampai responden 30. Lalu di sini nama variannya itu 001. Di mana nama ini cukup sulit untuk dibaca oleh peneliti, maka di sini kita ganti varian 001 kita ganti jadi X. Caranya, kita masuk ke variable view, lalu kita blok dari var 1 sampai var 21. Lalu Ctrl F. Di sini kita pilih replace define, kita tulis var 000. Lalu di replace with-nya X, lalu kita replace all, dan kita close. Nah, di sini sudah dapat kita lihat X01 sampai X21. Nah, di sini X21-nya ini kan total. Maka kita ganti jadi total. Lalu kita masuk ke data view untuk menganalisis data-data tersebut. Langkahnya yaitu kita pilih analis, lalu correlate, kita pilih bivariate. Lalu di sini kita masukkan data-datanya ke variabel. Lalu di sini kita pilih persen. Di sini tulis toilet, lalu kita tekan OK. Nah, di sini keluarlah data. Kita dapatkan data korelasinya
Di sini korelasinya ada signifikan N-nya di sini jumlah responden. Di sini mulai dari korelasi biasa disebut dengan R hitung, lalu N di sini jumlah responden. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung dari tabel ini untuk menentukan valid atau tidaknya? Di mana di uji validitas ini, di sini yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Lalu jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Di sini kita lihat dari distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Kan di sini kita ketahui N-nya itu 30. Nah, di sini karena N-nya 30, kita lihat di sini nilainya 0,361 pada signifikansi. Lalu kembali kita lihat di sini, dapat kita lihat yaitu ada dua cara untuk membaca analisis valid atau tidak suatu item pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita lihat dari R hitung atau persen korelasinya. Yang kedua, dapat kita lihat dari signifikansinya. Untuk cara yang pertama, kita dapat melihat R hitungnya dan dibandingkan dengan R tabel, di mana R tabelnya tadi 0,361. Nah, di sini di X01 R tabelnya itu 0,280. Itu lebih kecil dari 0,361, maka dinyatakan tidak valid. Dan X02 juga tidak valid, nilainya sama 0,280 karena lebih kecil dari 0,361. Di X03 0,70. Nah, berarti dia lebih besar dari 0,361, maka dinyatakan valid. Lalu kita lihat lagi di X04 nilainya 0,280. Berarti dia dinyatakan tidak valid. Di X05 0,931. Dia lebih besar dari 0,361, maka dinyatakan valid. Di X06 0,91 juga dinyatakan valid. Di X07 0,931 juga dinyatakan valid. Di X07 0,931 juga dinyatakan valid. Di X08 0,653 dinyatakan valid. X09 0,900 dinyatakan valid. X10 0,900 dinyatakan valid. Di X11 0,280 dinyatakan tidak valid. Lalu di X12 0,280 dinyatakan valid. Di X13 0,740 dinyatakan valid. Di X15 0,931 dinyatakan valid. Di X17 juga 0,931 dinyatakan valid. Di X18 0,653 dinyatakan valid. Di X19 0,931
0,900 dinyatakan valid, dan X20 0,900 dinyatakan valid. Baik, di sini kita tulis hasil uji validitas yang tadi, yaitu mulai dari X03, X05, X07, X08, X09, X10, X13, X15, X16, X17, X18, X19, dan X20. Nah, di mana totalnya yaitu 14 item. Nah, maka dapat disimpulkan dari 20 item pertanyaan tersebut itu ada 14 item. Nah, di sini sudah dari cara yang pertama dengan membandingkan tadi dari R hitung dengan R tabel. Lalu selanjutnya untuk cara yang kedua itu kita melihat dari signifikansinya. Di sini nilai signifikansi ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Nah, lalu kita kembali lagi ke data output ini. Pada X01 dapat kita lihat di sini signifikansinya itu 0,134, di mana 0,134 itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Yang X02 juga sama, dinyatakan tidak valid. Yang X03 dinyatakan valid karena lebih kecil dari 0,05. Dan begitu juga seterusnya, sampai hasilnya itu antara cara pertama dan cara kedua itu sama, antara cara satu dan cara kedua. Yang dibandingkan adalah R hitung dan R tabel, ataupun dengan cara melihat signifikansi. Sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.